Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan judul masyarakat yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sutonifo Jokoima 20119465, dan rekan saya yaitu Yuan Rizky Mulyawati 20119476. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang konsep masyarakat. Pengertian secara umum, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan. Negara semua adalah masyarakat. Definisi lain dari masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial, sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilahnya sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sakara, yang berarti ikut, serta, atau partisipasi. Kata Arab masyarakat berarti saling bergaul, yang istilahnya ilmiahnya yaitu berinteraksi. Dalam ilmu sosiologi mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu macam paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patembayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Yang kedua yaitu menurut Jaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Yang ketiga yaitu menurut Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu mempunyai keteraturan dalam kehidupan bersama. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat. Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan menurut Soerjano Sukanto. Yang pertama yaitu ciri-ciri masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. Ciri masyarakat yang pertama adalah manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Ciri-ciri kehidupan kelompok manusia yang hidup berkelompok itu, yang pertama yaitu pembagian kerja yang tetap. Yang kedua yaitu ketergantungan antar individu. Yang ketiga yaitu kerjasama antar individu dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ciri-ciri masyarakat ialah yang melahirkan kebudayaan. Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya ya yang melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya, tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu masyarakat yaitu mengalami perubahan. Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu yang mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi dalam budaya. Masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. Ciri-ciri masyarakat yang berinteraksi, salah satunya syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan bekerja sama di antara ahli-ahli, dan ini akan melahirkan interaksi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat yaitu terdapat kepemimpinan. Ciri-ciri masyarakat
berkepemimpinan adalah terdiri dari ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara, dan lain sebagainya. Menurut Soejarno Kotanto menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat, yaitu adalah stratifikasi sosial. Ciri-cirinya yaitu sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu dan suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Yang kedua yaitu unsur masyarakat. Masyarakat yang berbentuk paling tidak memiliki unsur-unsur pembentukan. Menurut Soejarno Sukanto, unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu menjalani sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakatnya. Yang B yaitu sistem nilai dan kekuasaan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian sistem nilai. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dan dipikirkan seseorang atau anggota masyarakat, tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam kehidupan, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis nilai yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu nilai material. Nilai material usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Contohnya, orang yang memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makan, maka akan berusaha membeli makan. Yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital adalah suatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, seseorang yang bekerja dengan komputer maka akan membudayakan seseorang dalam bekerja. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, adalah nilai yang berguna dalam memenuhi kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Yang keempat yaitu sarana kekuasaan. Yang pertama yaitu saluran militer. Tujuannya adalah menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk pada kemampuan penguasa. Yang kedua yaitu saluran ekonomi. Pengusaha berusaha menguasai segala jaringan ekonomi sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melalui berbagai peraturan perekonomian dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu saluran politik. Penguasa sengaja membuat berbagai peraturan yang harus ditaati masyarakat agar berbagai perintahnya berjalan lancar. Untuk itu sengaja diangkat pejabat yang loyal. Yang keempat yaitu saluran tradisi. Penguasa mempelajari dan memanfaatkan tradisi yang berlaku dalam masyarakat guna kelancaran pemerintahan. Yang kelima yaitu saluran ideologi. Penguasa mengemukakan serangkaian ajaran dan doktrin sehingga menjadi ideologi bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran segala sikap dan tindakan sebagai penguasa. Yang keenam yaitu saluran lainnya berupa pres, kebudayaan, agamaan, dan lain sebagainya. Cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya yaitu
Saya Yuan Rizky Mulyawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sultan. Di sini saya akan membahas tentang relasi masyarakat dengan sekolah, di mana hubungan antara masyarakat dengan sekolah merupakan bentuk dari hubungan sosial antara pihak sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat mencangkup hubungan sekolah dengan sekolah lainnya, sekolah dengan pemerintahan setempat, sekolah dengan instansi, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat disebut juga sebagai humas. Humas adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Masyarakat sebagai orang yang sangat merasakan hasil dari pendidikan, dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pembelajaran yang efektif adalah sebagai wujud dari peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Sumber daya yang dimaksud adalah segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, misalnya sarana prasarana dan finansial. Masyarakat bisa bekerja sama dengan sekolah dalam penguatan sumber ekonomi. Masyarakat dan pendidikan keduanya mempunyai keterkaitan dan saling berperan. Hubungan antar sekolah dengan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama adalah sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Yang kedua, fungsi pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang yang dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah peran masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, maka masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semua kegiatan aktivitas yang berada di sekolahan. Adapun beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan adalah, yang pertama adalah masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah dapat membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar seperti gedung, perpustakaan, museum, laboratorium, dan lain sebagainya. Yang keempat, masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolahan. Di dalam masyarakat, banyak orang-orang yang mempunyai keahlian khusus seperti dalam bidang dokter, petani, peternak, polisi, dan sebagainya. Berbagai macam sumber profesional dapat dilihat sebagai narasumber dalam suatu kegiatan workshop atau seminar dan dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber belajar. Peran-peran tersebut dalam masyarakat juga bertujuan untuk terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Yang kedua, terselenggaranya kerjasama yang menguntungkan seperti menerima dan memberi. Yang ketiga, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatkan produktivitasnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.